Karena Allah yang mengatur rezeki. Gitu. Ketika kita dekat dengan Allah, berbagai macam apapun usaha manusia untuk menghadang rezeki itu tidak akan berhasil kecuali telah ditentukan oleh Allah. Dalam hadits qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hadisnya agak panjang, lau anna, kalau seandainya awalakum wa akhirakum, generasi awal, generasi terakhir. Ya, kemudian kalau riwayat yang lain, kulla inijtama'atil insu wal jin, kalau jin dan manusia semuanya berkumpul untuk menghadirkan manfaat untuk kita, tidak akan bisa menghadirkan manfaat kecuali kalau sudah ditentukan oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa menghadirkan madarat kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita lanjutkan kajian kita tafsir surat An-Nisa yang insyaallah pagi ini kita memasuki ayat yang ke 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. La'anahu Allah wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau di ayat yang ke-116 Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk ciptaannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah akan mengampuni kepada siapa saja yang Allah kehendaki dosa-dosa mereka selama mereka tidak melakukan syirik. Kenapa syirik itu menjadi dosa yang sangat besar? Karena syirik itu menjadikan Allah tandingan, menjadikan untuk Allah tandingan.
Wa may yusyrik billah, siapa saja yang mensekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah menyimpang dengan kesesatan atau berada dalam kesesatan yang kesesatannya sangat jauh. Ayat yang ke-117 Allah Subhanahu wa taala menyatakan iyad'una min dunihi, jika, jadi kata in dalam bahasa Arab ada inna, in syartiyah, ya, banyak macam. Di sini penjelasan para ulama terkait di ayat yang ke-117, tafsirnya ma ya'budu haula'il musyrikun wa yad'una ma'allahi illa inathan illa authanan musammatan bi asma'il inath kallata wal uzza la naf'alaha wa la dharrah wa ma ya'buduna fil haqiqah illa syaitanan kharijan an ta'atillah la khaira fihi li'annahu huwa alladhi amarum bi ibadatil authan. Jadi in di sini, kata in ini bukan menjadi makna syarat, tetapi mempunyai fungsi an-nafyu, menafikan. Jadi berarti tidaklah mereka yang di sini ada dhamir hum di sini. Siapa yang dimaksud? Musyrikun. Kenapa musyrikun? Karena ayat sebelumnya menjelaskan Allah tidak mengampuni orang yang melakukan dosa syirik. Tidaklah orang-orang musyrikin berdoa kepada selain Allah illa inathan. Ya, inas di sini yang dimaksudkan adalah inathan, yang dimaksudkan adalah authanan, patung-patung, ya, sesembahan-sesembahan yang diberi nama dengan nama perempuan. Seperti apa? Latta, terus Uzza, ya, Latta, Uzza, ada Manat, ya, terus, ya, ini sesembahan yang mereka namai dengan nama perempuan. Jadi tidaklah mereka berdoa atau beribadah kepada selain Allah kecuali mereka berdoa kepada authan, patung, sesembahan. Wa iyadauna illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka beribadah, berdoa kecuali kepada setan. Kenapa dikatakan setan? Definisi setan yang ditulis dalam Mu'jam Al-Wasit, ya, dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, Mu'jam Kamus Bahasa Arab, syaitan itu didefinisikan dengan kullu mutamarridin atin min hayawanin au insin au jinnin. Jadi segala yang sulit dikendalikan, tamarrud itu sulit dikendalikan. Min hayawanin, baik berupa dari binatang, au insin atau manusia atau jin. Karena itu Allah menyatakan setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu terdiri dari jin dan manusia. Kenapa? Karena ada manusia yang mau dijadikan Tuhan, dijadikan ilahan, sesembahan. Siapa mereka?
dikatakan kullu matbu'in muta'in, ya, setiap orang yang diikuti dan ditaati untuk menghalalkan jadi mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa diikuti, ditaati, ya, ketika dia tahrim, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau tahlil, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau juga mau diibadahi, al-ibadah, disembah, dimintai pertolongan. Ini biasanya dari kalangan manusia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, iyad'una min dunihi, tidaklah orang-orang musyrikin ketika meminta kepada selain Allah, melainkan dia meminta kepada patung. Padahal patung itu la yanfa'u wa la yadur. Patung itu tidak bisa menghadirkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat. Apalagi kalau kita doa la mani'a lima a'taita, gitu, wala mu'tiya lima mana'ta. Ini kita berdoa begitu. Tidak ada yang bisa menghadang apa yang Allah berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah sudah larang. Allah tahan, tidak bisa. Yeah. Contoh, umpamanya buka warung, gitu, buka warung. Warungnya ini karena memang rasanya nikmat, rasa itu nikmat atau enak? Enak, ya. Rasanya enak, harganya murah, gitu. Kemudian pelayannya cepat, pelayanannya cepat, terus pelayannya ramah. Sudah. Bisa cantik, bisa ganteng, dua-duanya. Ini rame, gitu. Sudah enak, ramah, murah, cepat. Karena itu konsep bisnis itu kan begitu. Jadi kalau mau buka usaha warung atau jasa, ya ini pelayanannya cepat, gitu. Kemudian karena rame, ada yang iri, gitu. Yang hasad ini ada, temennya jualan bebek goreng, ayam goreng, gitu, ayam bakar dan lainnya, kok rame. Coba makan, situ nyoba buka, harganya diturunkan. Sudah turun kok masih juga tak rame. Kalau tidak imannya kuat, apa yang terjadi? Bekerja sama dengan setan, alias tukang, ya, dukun, kahin, ya, kahin, meminta tolong. Nah, kemudian istilah mereka dibuntu jalan rezekinya. Nah, akhirnya hari itu tidak ada yang beli, gitu kan? Sudah, yang di sini aslinya ndak laku jadi rame, gitu kan? Konsep ini. Akhirnya di sini bingung.
apakah perlu minta bantuan kepada kahin? Begitu kan? Padahal ketika doa la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, mestinya yang pertama kali ketika kemudian tidak ada penjualan atau penjualannya mengalami penurunan, itu yang dievaluasi dari sisi kedekatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur rezeki. Gitu. Ketika kita dekat dengan Allah, berbagai macam apapun usaha manusia untuk menghadang rezeki itu tidak akan berhasil kecuali telah ditentukan oleh Allah. Dalam hadits qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hadisnya agak panjang, lau anna, kalau seandainya awalakum wa akhirakum, generasi awal, generasi terakhir, ya, dalam kemudian kalau riwayat yang lain, kulla inijtama'atil insu wal jin, kalau jin dan manusia semuanya berkumpul untuk menghadirkan manfaat untuk kita, tidak akan bisa menghadirkan manfaat kecuali kalau sudah ditentukan oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa menghadirkan madarat kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi mestinya ketika kemudian terjadi penurunan penjualan, omset penjualan, yang dievaluasi itu kedekatan. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah mengatakan, ihfazillah ya fadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Gitu. Yang kedua, kalau sudah kita menjaga hak Allah, pasti Allah yang menjaga dan Allah yang mengatur. Kemudian yang harus dievaluasi berikutnya adalah dari sisi ibadah. Karena ketika rame biasanya justru ibadah kepada Allah takhir, seringnya ditunda-tunda. Jadi ketika sedang rame itu azan, sebentar, gitu kan, melayani, akhirnya apa yang terjadi? Kewajiban haknya Allah tertunda-tunda. Giliran rezeki ingin cepat. Jadi ketika untuk rezeki ingin segera, tapi giliran haknya Allah ditunda-tunda. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya perlu dievaluasi dari sisi syukur. Syukur kita kepada Allah. Ya, syukur. Nah, di antara syukur kita kepada Allah, di setiap pendapatan kita ada hak ad-du'afa. Gitu. Haknya orang tidak mampu, baik dengan zakat ataupun infak ataupun sedekah. Nih, syukur. Karena wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka energi syukur itu akan kembali untuk dirinya. Di sini, Pak. Ini yang sering terlupakan. Jadi dari sisi zakatnya, infaknya ataupun sedekahnya. Ya. Karena kalau meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada jin atau kepada para dukun, secara dukun itu sendiri kan dikatakan man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yakul, terus percaya dengan apa yang disabdakan oleh, bahasanya disabdakan, apa yang disampaikan oleh dukun,
faqad kafara bima jaa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sesungguhnya dia ingkar terhadap yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu. Gitu. Karena itu apa kata Allah? La'anahullah. Allah melaknatnya. Karena ketika dia berdoa bukan kepada Allah tetapi kepada sesembahan selain Allah. Karena itu Allah melaknat. Kalau laknat berarti at-tardu min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal rezeki itu bagian dari rahmat Allah. Bagian dari kasih sayang Allah. Hal yang patut diperhatikan Bapak Ibu sekalian adalah terkait kalau ibadah kita sudah terjaga. Ibadah kita. Ini yang patut kita perhatikan. Jadi dari salat 5 waktu sudah as-salawatul khams. Salat 5 waktunya sudah terjaga, baik dengan jamaahnya, terus rawatibnya sudah kita jaga. Terus kok masih usahanya masih belum lancar, masih agak seret. Jadi ada ta'attulat, ada usahanya itu tidak lancar. Ya, yang harus dievaluasi pertama dari sisi zikir kita, kualitas. Jadi zikrullahnya kita, zikrullah kita kepada Allah itu dari sisi kualitas dan kuantitas. Dari kamiyah, ya, dari sisi jumlah, kuantitas, ataupun dari sisi qimah, nilainya. Dari sisi nilai. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini sudah dijanjikan oleh Allah. Allah akan berikan solusi. Ini sudah kita jaga, rawatib kita jaga, kok kemudian masih? Maka kok ada ta'attulat dari sisi ini. Ada keseretan dalam hal ini. Maka yang pertama harus lihat kualitas dari zikir kita kepada Allah. Kamiyah dan qimah. Jadi dari sisi kuantitas dan kualitas. Kita ambil contoh. Fatimah radhiyallahu anha ketika mengalami masa sulit, dia harus bekerja, ya. Kemudian datang kepada Rasulullah minta bantuan. Diajari oleh Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith Allahumma aslih li sya'ni kullah. Allahumma aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Nah ini anunya. Ketika kita membaca ya hayyu ya qayyum, wa zat yang maha hidup. Kalau Allah maha hidup berarti Allah maha mendengar, kan ngatan? Maha mengetahui keadaan kita, maha mengetahui kualitas ibadah kita, gitu? Maha mengetahui kejujuran niat kita. Karena Allah maha hidup, ya hayyu ya qayyum, berdiri sendiri yang tidak membutuhkan kepada makhluknya. Karena itu Ibu sekalian, kalau kita semakin dekat dengan Allah tidak akan menambah kemaha sucian Allah. Begitu juga kalau seluruh penduduk negeri ini bermaksiat pada Allah, tidak akan mengurangi kemaha kuasanya Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita ya hayyu ya qayyum, kita hadirkan birahmatika, dengan rahmatmu. Kita hitung Pak rahmat Allah pada kita. Nggih. Rahmat Allah itu sangat banyak yang Allah anugerahkan pada kita. Contoh nggih, bagian dari rahmat Allah. Terkadang ketika kita sholat atau ketika kita beribadah, itu kan ada masa-masa kita mengalami penurunan iman. Ketika masa-masa mengalami penurunan iman, ibadah kita biasanya tidak maksimal. Tetapi Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Sempurna. Nah, kalau kemudian kita menghadirkan itu, akhirnya kita akan bersyukur. Alhamdulillah, berapa banyak saudara kita sedang sakit, kita bisa sehat, bisa menikmati tahu tek gitu, kemudian pecel bisa kita nikmati di saat mereka tidak bisa menikmati. Contoh mereka yang sedang terpapar COVID saja, mereka kehilangan indera perasa dan penciuman, rasa manis tidak ada gitu kan ya, tapi kita merasakan itu. Lah ini terkadang kita tidak hadirkan di saat kita berdoa itu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika. Coba kita hitung rahmat-rahmat Allah pada kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak memberikan hukuman langsung ketika kita, mohon maaf, tergelincir dalam kemaksiatan. Contoh kemaksiatan yang sederhana, kita keluar dari masjid, sudah salat subuh berjamaah, tadi sempat witir, kemudian sempat salat di antara dua rakaat sebelum subuh, gitu kan ya, yang kata Rasulullah khairu minad dunya wa ma fiha. Keluar dari masjid, sudah berdoa, tiba-tiba ada orang lewat, suaminya kecil gitu kan badannya, kemudian istrinya beratnya 120 kilo, naik sepeda engkol. Akhirnya ya Allah, kok ndak kasihan dengan ini aja sudah potensi dosa lah. Apalagi kira-kira mangane sak piro. Lah, itu Pak, itu potensi kita berbuat maksiat pada Allah itu sangat banyak. Jadi karena itu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rezeki kepada kita. Allah anugerahkan sehat, lisan kita tidak dikunci oleh Allah, tidak dikasih sariawan gitu. Nah itu, jadi ketika ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, kami mohon pertolonganmu ya Rabb. Karena itu Allahumma aslih li sya'ni kullah, perbaikilah ya Allah seluruh keadaanku, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan kami pasrahkan, kami terlalu percaya diri dengan kemampuan diri. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini perlu dilihat ta'atulat ini. Ketika terjadi ta'atulat, jadi kualitas zikir kita dan kuantitas. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ini, at-ta'amul, interaksi kita ma'al akharin, interaksi kita dengan orang lain gitu. Termasuk dengan tetangga, hakul jar, hak tetangga. Karena bisa jadi rizki kita itu seret gara-gara doa tetangga. Kenapa? Karena tersakiti dengan sikap kita. Misal kita memperbaiki sepeda motor, kenapa? Knalpotnya itu terus karena masih nyoba, ternyata tetangga sedang sakit gigi. Kira-kira mendoakan mudah-mudahan orang itu dapat rezeki melimpah, mungkin boten gitu. Siapa kurang ajar isu-isu gitu.
Jadi bisa jadi karena ta'amul kita dengan orang lain yang tidak baik itu menjadi sebab Allah menunda rezeki kita. Jadi ini yang perlu kita juga lakukan evaluasi pada diri kita. Ya. Atau bisa jadi kita punya kewajiban kepada orang lain, dananya ada tapi tidak segera kita bayar, sehingga dia mendoakan karena merasa terzalimi, akhirnya mendoakan kita. Begitu. Dan rata-rata orang yang terzalimi mayoritas ya, itu mendoakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Termasuk Pak nggih, kan sekarang musim hujan. Kita naik sepeda motor, sudah pakai jas hujan. Terus ada tukang beca, ada orang naik sepeda. Di situ airnya banyak, langsung kita piur. Kita lewat dengan banter sehingga kena numpah. Kira-kira alhamdulillah, kira-kira yang naik sepeda itu, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk sabar mendoakan orang itu. Kan tidak banyak yang seperti itu. Jadi karena itu Ibu sekalian, ketika terjadi kewajiban-kewajiban ini sudah kita tunaikan, hak-hak Allah sudah kita tunaikan dengan baik, tapi kok terjadi ta'attulat, ya, keseretan dalam aktivitas duniawi kita, maka yang harus diperhatikan dari sisi ini. Ya. Karena bisa jadi ta'amul kita dengan orang lain yang kurang bagus. Kembali kepada firman Allah, la'anahullah, Allah mengusir. Jadi Allah melaknat orang-orang musyrikin, melaknat orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa qala, coba sudah dilaknat, komitmennya apa? La'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Komitmennya, penjelasan dari mufassir di sini, kami akan jadikan, wa qala hadza syaitan li rabbih, ngomongnya kepada Tuhan, halifan, dengan sumpah, ya, saya akan la aj'alanna li min ibadika qisman ma'luman ughwihim 'anil haq. Jadi komitmennya, dia berkomitmen setan ini karena sudah dijauhkan dari rahmat Allah, dia ingin mencari teman. Apa yang dikatakan? Saya akan jadikan dari hamba-Mu ya Allah nasiban mafruḍa, kelompok bagian orang yang mengikuti jejak setan. Jadi setan itu berkomitmen demikian, mengajak teman, gitu. Coba, ini tadi saya dalam perjalanan dari Jember, karena nanti juga ada kegiatan di Pandaan. Jadi ternyata qadarullah ada kemacetan kan ya, di daerah Malasan itu, di jembatan sebelum belokan itu truk, dan itu kejadiannya mulai jam 19 tadi malam, ya, baru terurai pas azan subuh 04:10 kalau nggak salah, ya. Ya, ini baru terurai. Jadi yang dari Lumajang itu ada berangkat jam 12, berarti jam 00, baru keluar dari kemacetan jam 3:30 tadi. Padahal dari situ saya alhamdulillah lebih cepat, karena sampai di situ tadi jam 3, jam 4:15 sudah keluar dari kemacetan. Di situ ada satu kejadian yang saya dengarkan di Radio Suara Surabaya tadi. Bagaimana cara mengajak orang untuk supaya terlibat dalam ketidakburukan, yaitu cara setan. Jadi ada yang mengambil sepeda motor Honda itu,
Kan sekarang yang produk tahun 2020 itu kan kuncinya tidak kunci biasa nggih. Nggih. Lah ini dituntun berhenti di warung, tapi si yang membawa ini mulutnya itu bau minuman keras. Katakan mau pinjam duit untuk beli bensin, katanya kehabisan bensin dan tidak bawa uang. Setelah itu ini kunci motornya, karena memang si pemilik warung ini tidak paham, ya, dia mengatakan kunci motornya tertinggal, jatuh. Lah terus kalau saya kasih duit, gitu kan, Anda bukanya bagaimana? Kan begitu. Nah, begitu. Akhirnya karena terdesak, titip mau balik dulu, gitu kan? Diketahui ternyata motor curian. Nggih, motor curian. Coba kalau umpamanya si pemilik warung tidak segera lapor kepada pihak yang berwajib, pihak kepolisian, kemudian kedapatan kira-kira dia dikategorikan penadah atau bukan? Masuk. Itu cara setan mengajak orang terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi halus, Pak. Setan itu pinter. Semakin tinggi kualitas keilmuan kita, pemahaman kita kepada agama, maka kualitas setannya akan semakin tinggi pula. Karena itu lebih banyak orang mengatakan, kalau gitu tidak usah paham Islam dalam-dalam, supaya setannya, ya gitu kan. Begitu. Jadi subhanallah, cara ini saya mengambil pelajaran ini, oh begini cara menjerumuskan orang terjerumus dalam kemungkaran, gitu kan dia. Oke. Kemudian kata setan setelah mengatakan saya akan menjadikan sebagian dari mereka itu menjadi pengikut, la'udhillan wa la'udhillannahum. Jadi komitmennya menyesatkan. Jadi ngajak sesat, bukan ngajak benar. Wala umanniyannahum, dikasih angan-angan, cita-cita, PHP, nggih, pemberian harapan palsu. Nggih. Wala amurannahum, ngajak memerintah tapi merintah kepada penyimpangan. Mengajak kepada penyimpangan. Fala yubattikunna adzanal an'am, kemudian memotong telinga binatang. Binatang itu kalau disembelih kan halal, gitu. Tapi telinganya dipotong. Maka potongan ini menjadi sesuatu yang haram. Ya. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kemudian mereka ingin melakukan perubahan, merubah ciptaan Allah. Ya. Karena itu Allah kemudian ini, jadi Bapak Ibu sekalian, komitmen setan itu luar biasa. Ya, komitmennya menyesatkan, memberi harapan, kemudian penyimpangan, termasuk sekarang ini kan beredar sekarang kurang lebih 1,1 juta lebih mungkin akan ada penerimaan CPNS, gitu, CPNS. Nah, ini sudah ada yang kemudian nanti mau memberikan PHP, gitu, dengan cara vitamin wow, wow, gitu kan. Kalau orang Arab kan vitamin wow. Wow itu maksudnya wasilah, Pak. Melalui perantara alias suap. Gitu. Tapi banyak juga yang masih percaya. Padahal sudah disampaikan di media massa dan lain sebagainya, itu masih percaya juga. Gitu kan.
Nah, ini suap ini kan bagian cara setan, gitu. Setan itu kan mengajak menyesatkan orang dengan cara suap menyuap. Karena itu Rasulullah mengatakan la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rasi, gitu, wal murtashi. Allah melaknat, Rasul melaknat siapa? Penyuap dan yang minta, penyuap dan yang menyuap, penyuapnya dan yang minta, gitu kan. Ini kan sudah. Lah kalau kemudian proses kerjanya dengan cara ini untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara ini, kira-kira pendapatannya bagaimana? Kan ngoten. Kira-kira akan membawa berkah dalam rumah tangga, gitu kan. Bahkan dulu rame itu Honda, honorer daerah itu bisa puluhan juta, gitu. Ada, hanya sekedar mendapatkan SK honorer daerah, gitu. Ya kalau umpamanya 40 juta, gitu, dibuat untuk vitamin, wow, ini 40 juta buat usaha udah lumayan, gitu. Udah lumayan, sudah dapat hasil, sudah muter terus, gitu. Dalam, gitu. Kan sekarang peluang usaha juga banyak. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah, siapa yang menjadikan setan sebagai penolong selain daripada Allah, jadi penolongnya setan, ya. Jadi al-wali, walinya setan. Padahal siapa pencipta setan? Penciptanya adalah Allah. Allah itu maha kuasa, ala kulli syai'in qadir, kan ngaten. Lah kenapa meminta kepada yang lemah? Ya toh? Kok tidak meminta kepada yang maha kuasa? Karena itu apa kata Allah? Faqad khasira khusranan mubina. Sungguh dia merugi dengan rugi yang nyata, besar. Rugi. Ya'iduhum, setan menjanjikan. Wa yumannihim, memberikan harapan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu, tidaklah apa yang dijanjikan setan kecuali hurur, tipuan. Jadi semua yang dijanjikan adalah menipu. Tidak ada yang benar. Jadi meskipun mereka berjanji memberikan harapan, ingat bahwa janji setan itu adalah hanya tipuan belaka. Karena itu apa kata Allah? Ulaika ma'wahum jahannam. Sudah, tempat kembalinya neraka jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Mereka tidak mendapatkan jadi kalau tamhis itu pembersihan dari Allah, artinya tidak mendapatkan apapun kenikmatan yang Allah janjikan. La yajiduna anha mahriyan mahriyan yaljauna ilaihi. Jadi mereka tidak ada tempat kembali, tidak mendapatkan apapun untuk menjadi sandaran pada saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang ingin Allah sampaikan atau beberapa pelajaran berharga dari ayat ini. Pertama, bahwa ketika kita beribadah memohon kepada selain Allah, maka sesungguhnya tidak lain kita memohon kepada setan. Setan itu makhluk yang lemah. Kata Allah, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tidaklah tipu daya setan itu kecuali lemah. Dan setan serta pengikutnya la'anahullah, dilaknat oleh Allah. Meskipun dilaknat, setan tetap berkomitmen untuk mengajak kepada keburukan. Begitu. Berarti kalau setan itu berkomitmen mengajak keburukan, mestinya kita harus berkomitmen mengajak orang lain berbuat baik.
jangan sampai kalah dengan setan. Begitu. Kemudian cara-cara setan banyak, memberikan janji-janji, kemudian harapan, ya. Tapi semua janji dan harapan adalah tipuan saja. Karena itu mereka yang menjadikan setan sebagai penolong, maka dia berada dalam kerugian. Karena rugi, otomatis tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Ya. Barangkali itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Monggo, Pak. Tadi dijelaskan bahwa ada doa yang hayyu ya qayyum. Nggih. Nah, itu misalkan dibaca ketika sholat bisa. Jadi kalau pesan Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu anha, kepada putrinya, itu dibaca selepas sholat, di waktu pagi dan sore, petang. Boleh juga umpamanya di malam hari selesai kita qiyamul lail, kita berdoa secara khusus, karena tidak ada secara doa-doa itu boleh, tetapi kalau dilafadzkan dalam sholat, ini yang karena tidak diperkenankan, karena zikir dalam sholat itu sudah baku. Jadi kita baca di luar sholat. Seperti contoh, Pak, kita itu, makanya saya terus terang mencermati, nggih, Rasulullah kan tidak pernah sakit itu, gitu, kecuali ada beberapa hari menjelang wafat. Itu kalau kita cermati, Rasulullah kan membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu doa, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu pola tidurnya terjaga, gitu. Rasulullah itu selepas isya tidur, tapi pertengahan malam sudah bangun untuk beribadah. Dan di saat ibadah itu kan kondisi yang terbaik waktu-waktu itu, nggih. Jam 2 itu kan seger, enak di udara, di cuaca di luar itu enak. Kemudian yang ketiga, pola makan. Rasulullah kan tidak makan kecuali sudah dalam kondisi lapar, berhenti sebelum. Karena itu tidak ditentukan 3 kali 4 kali, mboten. Ditentukan sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu kan pola kita. Kalau polanya Rasul yaitu pokoknya lapar, tidak makan kecuali lapar, berhenti sebelum kenyang. Sudah, itu polanya. Ketika berbuka puasa, ketika dia berpuasa perut dalam kondisi kosong, makannya kurma, rutop, gitu. Itu pola Rasulullah. Berarti kalau kemudian pola ini kita bisa lakukan, insya Allah kita akan sehat. Begitu pola. Kemudian Rasulullah kan menjaga dari sisi kebersihan pun juga terjaga. Dari sini saya kemudian mencermati, terus terang ya, sepulang hari Jumat yang lalu dari kantor pajak Surabaya, saya merenung, kenapa Rasulullah sehat fisiknya, padahal usia 61 perang, gitu, ke Tabuk 750 km. Tabuk itu perbatasan dengan Yordania. Itu kan jauh, Pak. Itu hanya 75 km Rasulullah jalan kaki, sisanya 75 km naik onta, sisanya jalan kaki. Berarti 675 kilo jalan kaki di usia 61 tahun. Kita sekarang tidak siap, gitu. Nah itu makanya berarti ada sisi yang perlu kita perbaiki dari pola kita, cekap ya. Mudah-mudahan kajian pagi ini, beberapa ayat yang kita kaji, Allah jadikan pemahaman kita terhadap Al-Quran, terhadap ayat Al-Quran, semakin yakin terhadap kebenaran Al-Quran ini, semakin yakin dengan kebenaran dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Kehadiran kita di majelis ilmu Allah jadikan sarana Allah menghapuskan dosa-dosa kita,
meninggikan derajat kita di sisi Allah. Mudah-mudahan rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua menjadi rezeki yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Anak yang Allah titipkan, cucu yang Allah titipkan pada kita pun Allah jadikan mereka menjadi anak yang saleh dan salihat, sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan mereka insyaallah di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.